Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan video Ibu, yaitu pembahasan soal persiapan ujian sekolah 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara tercepat dan termudah untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam ujian sekolah. Silakan disimak ya. Kita lihat soal pertama. Persilangan tanaman bunga kuning berbuah manis dengan tanaman bunga putih berbuah asam. Seluruh F1 diperoleh berbunga kuning dan buah manis. Persilangan selanjutnya dilakukan sesama F1. Berdasarkan persilangan tersebut, persentase F2 yang diharapkan berbunga kuning buah asam adalah, kita lihat penyelesaiannya. Ya, jadi ini adalah termasuk hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid, yang mana tanaman berbunga kuning berbuah manis itu bersifat dominan, sedangkan tanaman berbunga putih berbuah asam bersifat resesif. Kita tahu bahwa perbandingan fenotip F2 dalam persilangan dihibrid hukum Mendel adalah 9:3 banding 3 banding 1. Yaitu yang angka 9 adalah kuning manis, yang angka 3-nya adalah kuning asam, yang angka 31 lagi adalah putih manis, dan angka 1 adalah putih asam. Jadi, persentase kuning asam adalah angka 3-nya ya, kita lihat 3/16 kali 100%, sama dengan 18,75%. Kemudian kita bisa lagi mencari yang angka 9. Jadi angka 9 itu adalah kuning manis ya. Jadi presentasi yang kuning manis adalah 9/16 kali 100%. Jadi tinggal cari hasilnya. Begitu juga dengan yang angka 1 ya. Jadi angka 1 itu adalah putih asam. Persentasenya adalah 1/16 kali 100% sama dengan, ya kita cari hasilnya ya. Soal kedua, persilangan tanaman bunga kuning berbuah manis, K besar, K besar, M besar, M besar, dengan tanaman bunga putih berbuah asam, K kecil, K kecil, M kecil, M kecil. Seluruh F1 diperoleh berbunga kuning berbuah manis. Gen K pautan terhadap gen M. Apabila F1 disilangkan dengan tanaman homozigot resesif, K kecil, K kecil, M kecil, M kecil, carilah perbandingan F2-nya. Penyelesaiannya kita lihat. Gen K pautan dengan gen M. Jadi, kedua gen tersebut terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat berpisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Parentalnya adalah F1 disilang dengan K kecil, K kecil, M kecil, M kecil. F1 itu adalah kuning manis, yaitu K besar, K kecil, M besar, M kecil. Kemudian yang putih asam itu adalah K kecil, K kecil, M kecil, M kecil. Untuk gametnya dari kuning manis, kita lihat K besar, M besar, kemudian ada ini strip, itu adalah tidak terbentuk ya. Kemudian K kecil, M kecil. Jadi yang terbentuk adalah bagian parental yang dominan dan yang resesif. Sedangkan yang rekombinannya yaitu K besar M kecil dengan K kecil M besar tidak terbentuk. Kemudian gamet dari putih asam adalah K kecil M kecil. F2-nya adalah jadi kita gabungkan K besar M besar dengan K kecil M kecil. Jadi K besar K kecil, M besar M kecil. Kuning manis. Kemudian keturunan keduanya adalah ini kita gabungkan K kecil, M kecil, M kecil,
putih asam. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Untuk soal ketiga, kita ambil dari soal yang kedua ya. Tapi di sini gen K dan gen M-nya tidak terjadi pautan. Jadi kita ulang lagi soalnya. Persilangan tanaman bunga kuning berbuah manis K besar M besar dengan tanaman bunga putih berbuah asam K kecil M kecil. Seluruh F1 diperoleh berbunga kuning dan berbuah manis. Apabila F1 disilangkan dengan tanaman homozigot resesif, yaitu K kecil M kecil, carilah perbandingan F2-nya. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, kalau tidak terjadi pautan, berarti gen K dan gen M terletak pada kromosom yang berbeda. Berarti berlaku hukum Mendel, yaitu terjadi pemisahan gen secara bebas pada waktu pembentukan meiosis. Kita lihat parentalnya F1 disilang dengan K kecil, M kecil. Untuk F1-nya itu berbuah kuning manis. Jadi K besar, K kecil, M besar, M kecil. Kemudian K kecil, M kecil itu adalah putih asam. Untuk gametnya, nah kita lihat di sini untuk kuning manis gametnya terbentuk 4 macam ya. Jadi beda dengan yang terjadi pautan pada soal nomor 2. Jadi gametnya adalah K besar M besar, K besar M kecil, K kecil M besar, dan K kecil M kecil. Kemudian gamet dari putih asam adalah K kecil M kecil. Sekarang bagaimana dengan hasil persilangan keduanya atau keturunan keduanya adalah tinggal kita gabung ya enggak? K besar K kecil, M besar M kecil ya, kuning manis. Kemudian K besar K kecil, M besar M kecil, kuning asam. Nah, apalagi K kecil, M besar M kecil, putih manis, dan K kecil, M kecil, putih asam. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Jadi kita lihat ada 4 fenotip yang dihasilkan oleh persilangan antara F1 dengan tanaman yang homozigot resesif atau disebut juga dengan test cross ya. Kita lihat soal keempat ya. Gen H pada tanaman gandum menghasilkan warna biji hitam bersifat epistasis terhadap gen K dan K kecil. Keberadaan gen K tanpa keberadaan gen H menghasilkan warna biji kuning. Genotip K kecil dan H kecil menghasilkan warna biji putih. Disilangkan gandum berbiji hitam galur murni H besar, K besar, dan gandum berbiji putih H kecil, K besar menghasilkan F1 yang kemudian disilangkan dengan gandum bergenotip H kecil, K kecil. Maka perbandingan fenotip keturunannya ada ya. Kita lihat penyelesaiannya. F1 disilangkan dengan H kecil, K kecil. Parentalnya adalah H besar H kecil, K besar K kecil, kemudian disilangkan dengan H kecil, K kecil. Jadi hitam disilangkan dengan putih. Kita lihat gamet yang hitamnya adalah H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil. Kemudian gamet dari yang putihnya adalah H kecil K kecil. Keturunannya adalah atau filialnya adalah H besar H kecil, K besar K kecil,
K kecil, H. Kemudian kita lihat keturunannya atau filialnya adalah yang warna hitam. Kemudian hitam dari H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang H besar, H kecil, K kecil warnanya hitam juga. Dan H kecil, K besar, K kecil warnanya kuning. Dan H kecil, K kecil warnanya putih. Jadi hasil perbandingan fenotipnya adalah hitam banding kuning banding putih. Perbandingannya adalah 2:1 ya. Jadi kenapa di sini warnanya hitam? Karena di sini ada H besar ya, walaupun ada K besar. Jadi H besar itu dia bersifat epistasis terhadap K besar. Di mana epistasis itu adalah gen dominan yang satu bisa menutupi gen dominan yang lainnya. Jadi di sini terjadi penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian warna kuning terbentuk apabila ada K besar dan tidak ada H besar ya, warna kuning. Kemudian kalau warna putih terbentuk H kecil, K kecil. Jadi yang resesif ya. Gitu. Soalan kelima, di suatu wilayah terdapat 20.000 penduduk, yang mana penduduk bergolongan darah A, B, dan AB masing-masing berjumlah 6.400. Berdasarkan data tersebut, frekuensi gen IA, IB, dan I secara berurutan adalah, kita lihat penyelesaiannya. Golongan darah A adalah IA sama dengan P kuadrat. Kemudian I sama dengan 2PR. Untuk golongan darah B yang homozigotnya IB sama dengan Q kuadrat. Untuk yang heterozigotnya IBI 2QR. Golongan darah AB IB sama dengan 2PQ. Golongan darah O I kuadrat atau R kuadrat. Golongan darah A ditambah dengan golongan darah B ditambah dengan golongan darah O sama dengan 1. P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat tambah 2PQ tambah 2PR tambah 2QR. Jadi P tambah Q tambah R dikuadratkan sama dengan 1. P tambah Q tambah R sama dengan 1. Golongan darah O sama dengan 20.000 dikurang dengan 3 kali 6.400, yaitu golongan darah A, B, dan AB. Ya, jadi golongan darah O-nya adalah 800. Jadi R kuadrat sama dengan 800 dibagi dengan 20.000 sama dengan 0,4. R sama dengan 0,2 sama dengan I. Jadi itu frekuensi untuk I. Golongan darah A ditambah dengan golongan darah O sama dengan 6.400 ditambah 800. Jadi P kuadrat ditambah dengan 2PR ditambah dengan R kuadrat sama dengan 7.200 dibagi dengan 20.000. Jadi P ditambah dengan R dikuadratkan sama dengan 0,36. P tambah R sama dengan 0,36. P sama dengan 0,6. P tambah R sama dengan 0,6. P sama dengan 0,6
dikurang 0,2. Jadi P sama dengan 0,4. Itu adalah frekuensi gen IA. Kemudian P ditambah Q ditambah R sama dengan 1. Q sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4, sama dengan frekuensi gen IB. Jadi frekuensi gen IA sama dengan 0,4, frekuensi gen IB sama dengan 0,4, dan frekuensi gen I sama dengan 0,2. Untuk soal nomor 6, kita lihat pada suatu populasi yang terdiri dari 20.000 orang, terdapat beberapa orang yang menderita albino. Frekuensi gen normal populasi tersebut sebesar 0,8. Berapa jumlah penderita albino pada populasi tersebut? Penyelesaiannya, albino bersifat homozigot resesif atau A kecil kuadrat. Jadi A besar plus A kecil sama dengan 1. A besar adalah frekuensi gen normal. A kecil sama dengan 1 kurang A besar. Jadi 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Jadi jumlah penderita albino adalah, kita tahu bahwa albino itu tadi rumusnya A kecil kuadrat. Jadi 0,2 kali 0,2 kali 20.000 sama dengan 800 orang. Kemudian untuk soal selanjutnya, perhatikan peta silsilah berikut. Genotip parental A dan B adalah, jadi yang ditanya adalah genotip orang tuanya yang A atau ayah dan B atau ibu. Jadi di sini kita lihat adalah peta silsilah dari buta warna, di mana buta warna itu adalah kelainan yang terpaut pada kromosom X. Jadi kelainan berupa tidak dapat mengenal warna-warna tertentu, bersifat resesif, kemudian muncul dalam keadaan homozigot resesif. Ya, jadi dia termasuk atau terpaut kromosom X, ya, kromosom seks yang X. Kita lihat untuk wanita normal itu adalah XB besar, XB besar. Jadi jenis gametnya XB besar. Kemudian untuk wanita karier itu adalah XB besar, XB kecil. Jadi gametnya adalah XB besar, XB kecil. Jadi wanita karier itu adalah wanita yang normal tapi pembawa gen buta warna. Kemudian untuk wanita buta warna itu adalah XB kecil, XB kecil. Jadi gametnya adalah XB kecil. Kemudian untuk laki-laki normal itu adalah XB besar, Y. Jadi gametnya XB besar, Y. Kemudian laki-laki buta warna itu adalah XB kecil, Y. Jadi gametnya XB kecil, kemudian ada Y. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Yang D itu adalah laki-laki normal. Berarti di sini XY, ya. Jadi nggak ada faktor buta warnanya. Kemudian E besar itu adalah wanita karier, itu normal tapi pembawa gen buta warna. Jadi genotipnya adalah XB kecil. Untuk C, laki-laki buta warna. Jadi di sini genotipnya CB atau XB kecil Y. Individu yang tidak diberi label adalah wanita penderita buta warna. Jadi genotipnya adalah XCB
kecil XCB kecil, mendapatkan gen buta warna dari ayah dan ibunya. Jadi A itu karena dia laki-laki maka dia pembawa gen buta warna. Jadi di sini X CB kecil Y. Sedangkan B itu adalah ibunya ya, jadi X CB kecil. Jadi wanita karier ya. Gitu. Itulah genotip dari A dan B dari soal tersebut. Kita lihat soal yang ke-8. Seorang wanita karier hemofilia menikah dengan pria hemofilia. Tentukanlah genotip dan fenotip keturunan mereka dan buatlah peta silsilahnya. Ya, jadi soal ini kebalikan dari soal yang nomor 7. Kita tahu bahwa hemofilia itu adalah kelainan yang terpaut pada kromosom X. Kemudian, kelainan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka, bersifat resesif, dan muncul dalam keadaan homozigot resesif. Ini adalah genotip, fenotip, dan jenis gamet dari seorang hemofilia. Kita lihat wanita normal, genotipnya adalah XH besar, jenis gametnya XH besar. Kemudian wanita karier adalah wanita yang normal tapi pembawa gen hemofilia. Jadi genotipnya adalah XH besar, XH, kemudian jenis gametnya adalah XH besar, kemudian ada XH kecil. Wanita hemofilia ya, itu penderita hemofilia, genotipnya adalah XH kecil, kemudian jenis gametnya adalah XH kecil. Laki-laki normal itu genotipnya XH besar Y ya, jadi jenis gametnya adalah XH besar Y. Laki-laki hemofilia itu genotipnya XH kecil Y, kemudian jenis gametnya ada XH kecil kemudian Y. Nah, kita lihat parentalnya ya. Parentalnya ini adalah laki-laki penderita yaitu XH kecil Y, kemudian ini wanita karier ya, atau XH kecil. Jenis gametnya dari prianya adalah XH Y, kemudian jenis gamet dari wanitanya adalah X atau XH besar ya, bisa dibuat kemudian XH kecil. Jadi XH besar itu H besarnya boleh ditulis boleh enggak. Kemudian filialnya atau anak-anaknya adalah kita silangkan ini ya. Jadi XH kecil ketemu dengan X, XH kecil ketemu dengan XH kecil ya. Jadi wanita karier ya. Kemudian wanita penderita hemofilia, laki-laki normal, dan laki-laki penderita hemofilia. Itu anak-anaknya ya. Jadi biasanya wanita penderita hemofilia ini dia letal ya. Jadi meninggal sebelum dewasa. Nah, ini adalah peta silsilahnya ya. Jadi peta silsilahnya yang ini laki-laki penderita, ini ibunya wanita karier, ini anak-anaknya ya. Ada wanita hemofilia, ada laki-laki hemofilia, kemudian ada laki-laki normal, dan ada wanita karier. Demikianlah video ini Ibu tayangkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.